Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Alia. Di sini saya akan membahas tentang asuransi atau bisa disebut juga dengan transfer risiko. Nah, pertama-tama di sini saya akan membahas pengertian, unsur, dan jenis-jenis asuransi. Asuransi adalah produk pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk melindungi nasabah atau peserta dari kerugian finansial yang lebih besar. Nah, perjanjian di dalam asuransi melibatkan dua pihak, yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai yang tertanggung. Tertanggung berkewajiban membayar sejumlah premi asuransi untuk mendapatkan pertanggungan dan penanggung sesuai dengan produk atau polis yang dipilih. Ada beragam produk asuransi bisa dibeli sesuai kebutuhan calon nasabah agar lebih jelas. Nah, sekarang kita simak ya. Lengkapnya terkait apa itu asuransi, jenis asuransi, hingga unsur-unsur dalam pelaksanaannya. Nah, apa sih itu asuransi? Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Dalam perjanjian ini, pemegang polis sebagai tertanggung berkewajiban membayarkan iuran atau premi. Pembayaran premi ini dilakukan untuk mendapatkan jaminan pertanggungan atau pergantian biaya atas berbagai macam risiko, seperti risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang diberikan oleh perusahaan asuransi selaku penanggung. Nah, jadi fungsi asuransi adalah berperan sebagai proteksi atau perlindungan terhadap keuangan. Produk asuransi itu tidak bisa menghilangkan risiko sama sekali, apalagi untuk risiko kejadian yang tidak terduga. Pengertian asuransi. Menurut OJK, asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan pertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan pergantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak terduga atau insurance. Pengertian asuransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain itu berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran. Apabila sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Nah, lalu ada asuransi menurut para ahli. Menurut Profesor Wirjono Projokiro SH, asuransi adalah persetujuan antara pihak pemberi jaminan yang dijamin, pihak dijamin akan menerima sejumlah uang sebagai ganti rugi akibat peristiwa atau risiko yang belum jelas yang akan terjadi. Nah, lalu ada asuransi menurut Abbas Salim. Abbas Salim melalui bukunya menjelaskan bahwa asuransi adalah suatu kemauan dalam hal penetapan kerugian kecil atau sedikit yang sudah pasti sebagai ganti kerugian besar yang belum terjadi di masa depan. Lalu ada menurut Profesor Mark R. Green MD, adalah profesor yang dikenal berbagai riset kanker paru-paru. Menurut Green, asuransi adalah sebagai lembaga ekonomi yang memiliki tujuan untuk mengurangi risiko tertentu. Nah, di Indonesia juga ada berbagai jenis asuransi, yaitu asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan diri, asuransi unit link, lalu ada asuransi kendaraan bermotor, asuransi pendidikan, asuransi koperasi, lalu ada asuransi perjalanan, asuransi sosial, asuransi hari tua, asuransi rumah, asuransi wajib, dan reasuransi yang sudah kita bahas kemarin. Nah, unsur-unsur asuransi itu yang pertama penanggung dan tertanggung, yang kedua polis asuransi, yang ketiga premi asuransi, yang keempat klaim asuransi, dan yang terakhir itu ada uang pertanggungan atau santunan. Nah, fungsi asuransi. Asuransi jiwa yang pertama itu fungsi asuransi ini adalah memberikan santunan kepada ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan oleh tertanggung akibat kematian atau risiko lainnya. Lalu tadi ada asuransi kesehatan. Fungsi asuransi ini adalah sebagai proteksi finansial dari mahalnya biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit. Asuransi kendaraan bermotor. Fungsi asuransi ini adalah memberikan biaya penggantian apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada kendaraan. Lalu ada asuransi pendidikan. Fungsinya adalah untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak. Dan terakhir ada asuransi properti. Fungsinya adalah melindungi hunian dari risiko-risiko yang terjadi seperti kebakaran, kebanjiran, hingga kemalingan.
Nah, lalu yang terakhir itu ada asuransi syariah. Dalam asuransi ada juga asuransi syariah. Asuransi syariah adalah jenis asuransi yang pelaksanaan serta cara kerjanya itu disesuaikan dengan syariat Islam. Tidak seperti asuransi konvensional, perlindungan yang diberikan oleh asuransi syariah berupa pengelolaan sharing risk. Jadi nasabah asuransi syariah akan saling membantu untuk menanggung risiko kerugian yang dialami. Premi yang dibayarkan setiap bulan disebut sebagai dana kontribusi. Nah, nantinya akan dipakai untuk membantu kerugian yang dialami oleh pemegang polis lainnya. Sementara perusahaan asuransi hanya berperan sebagai pemegang amanah dan pengelola dana kontribusi tersebut bukan sebagai penanggung risiko seperti pada asuransi lainnya. Terima kasih semuanya.